Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil ghalib, al-waliyul talib, al-ba'isil warisil manihis salib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua kita termasuk yang disampaikan oleh Nabi sebagaimana hadisnya ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 428 baris kedua dari bawah, dari sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi berjanji, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian saksikan ada orang yang mau beribadah di dalam masjid, mau datang ke masjid, hatinya terikat ke masjid, asyhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua yang di dalam masjid ini adalah orang-orang yang termasuk yang dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita zuhur ini kita ingin membahas di bab al-bakhil, bab bakhil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, as-sakhiyul jahul ahabbu ila Allah minal amidil bakhil. Seorang yang bodoh atau malas beribadah tapi dia dermawan jauh lebih dicintai Allah ketimbang orang yang ahli ibadah tapi pelitnya, na'udzubillah. Sebab kenapa? Bapak Ibu yang Allah muliakan, ibadah itu seharusnya melahirkan kedermawanan dalam diri kita. Dermawan itu penting karena itu menunjukkan orang itu beriman. Al-Quran menyampaikan dan menyatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Ciri orang bertakwa itu dia memiliki sifat dermawan. Gak mesti dinampakkan, tapi setidaknya dia bisa membantu keluarga, dia bisa membantu teman, dia bisa membantu saudara. Jangan sempat ada sifat pelit di dalam diri kita. Asal diajak makan gak pernah bayar. 15 kali ngajak makan gak pernah bayar. Giliran bayar menghilang kayak tuyul. Bahkan sering saya singgung, mohon maaf lahir batin. Kadang-kadang cerita, saya baru dapat bonus 15 juta. Baru dapat ini, proyek ini 20 juta. Ceritanya, cakapnya sampai ke langit yang ke-7. Tiba giliran bayaran nasi yang hanya 200 ribu, menghilang. Cuma ini bukan jamaah PTPN kayaknya, bukan. Kalau PTPN ini ada juga lah yang kayak gitu. Satu-satu. Jadi ini penting. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, begini loh. Kita ini manusia, itu yakin dan percayalah, tidak akan ada orang yang nyaman dengan kita. Kalau kemanapun kita diajak, kita ini pakai sifatnya pengemis. Mintanya dibawa terus. Nggak ada yang tahan. Makanya dalam hadis yang kedua, Nabi itu mengatakan begini. As-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Orang yang dermawan itu ada 4 kelebihannya. Pertama, dekat kepada Allah. Yang kedua, dekat kepada manusia. Yang ketiga, dekat kepada surga. Yang keempat, dijauhkan Allah dari neraka. Siapapun orang yang dermawan pasti dicintai orang. Kenapa Nabi banyak dicintai oleh sahabat? Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Gak ada tandingannya. Nabi itu terbiasa apa yang ada di rumah itu yang kemudian diberikan kepada orang lain. Bahkan dalam sebuah riwayat itu diceritakan, kan Nabi pernah disiapin makan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi setelah disiapin makan, Nabi rupanya terlambat pulang. Nggak tahu urusan apa, Nabi terlambat pulang. Nyampe rumah, ternyata nasi yang disiapin untuk Nabi, makanan yang disiapkan untuk Nabi nggak ada. Maka kemudian Aisyah minta maaf, ya Rasul, mohon maaf. Tadi saya sudah siapkan makanan untuk engkau, tapi datang orang meminta dan dia kelaparan. Saya kasih, maka sekarang nggak ada. Kata Nabi, itulah yang utuh. Ya Rasul, nggak utuh, udah habis.
Kata Nabi, itu yang utuh. Kata Aisyah, ya Rasul, habis, nggak ada lagi. Tadi awalnya utuh, cuma sekarang nggak utuh. Kata Nabi, jawabannya utuh. Maka Aisyah bertanya, ya Rasul, kenapa utuh? Kata Nabi, apa yang engkau berikan, itulah yang utuh untukmu selamanya. Sedangkan yang engkau makan jadi kotoran, sedangkan yang engkau pakai jadi usang, dan yang engkau berikan, itulah yang utuh selamanya. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bertanya, manakah harta kita yang utuh? Hitung aja mulai dari kita lahir sampai hari ini, mana yang sudah pernah kita infakkan. Itu yang utuh. Yang sekarang jadi rumah, yang sekarang jadi kebun, yang sekarang jadi mobil, yang sekarang jadi ruko dan lain sebagainya, itu belum tentu utuh. Bisa jadi habis, bisa jadi berkurang. Yang utuh adalah apa yang pernah kita berikan di jalan Allah. Makanya semua sahabat terkenal ada sifat dermawannya. Abu Bakar dermawan, Umar dermawan, Ali dermawan, Utsman dermawan, Abdurrahman bin Auf dermawan. Bahkan ulama yang 4, Imam Mazhab, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, semuanya dermawan. Insya Allah nanti lain kali saya ceritakan bagaimana kedermawanan yang 4 ini. Kalau masih diundang lagi di PTPN. Kalau enggak, carilah ustaz yang lain menjelaskannya ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, 4-4-nya dermawan. Jadi saking luar biasanya, ini terakhir saya ceritain sama bapak-bapak dan ibu-ibu, ada satu kisah menarik supaya jadi bahan pelajaran untuk kita. Ini saya kutip di dalam kitab Fawaid ya, halaman 176. Tebal kitab ini 656 halaman. Kita kutip di halaman 176. Saya bacakan. Inna rajulan kana yajlisu ma'a zaujatihi zata yaumin ya'kulani ta'am. Ada seorang laki-laki duduk dia bersama istrinya. Pada suatu hari mereka berdua suami istri makan. Setelah mereka berdua makan, wa idza bil bab yatruk, kemudian di pintu rumah mereka lagi asik makan, ada yang ngetok pintu. Wa idza bit tariq miskin, sedangkan yang ngetok pintu itu adalah orang miskin. Wa kana amamar rajul dajaja. Sedangkan di depan suami istri ini ada dajaja, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau dalam bahasa Indonesianya angsa. Angsa tuh kemudian bebek lah. Ada bebek goreng di depan suami istrinya yang lagi makan. Faqalat lahu zaujatuhu, maka kemudian istrinya berkata kepada suaminya. Apa kata istrinya? Bang, ala tusaddiqu biha ala hadzal miskin. Bang, itu bebek yang mau kita makan, sedekahin sama yang di depan pintu. Kenapa? Orang miskin yang lagi ngetok pintu. Kata suaminya, lah, tidak. Ternyata suaminya ini pelit. Tapi ini bukan karyawan PTP ya. Karyawan PTP kayaknya enggak lah. Kata suaminya tidak. Bal isabe waqrodiyah anil bab. Bahkan si suaminya ini malah mengusir itu orang miskin. Suaminya keluar, dihardik orang miskin, pergi dari depan rumah saya. Motori rumah saya saja. Berangkat dia. Rupanya kawan ini orang Medan, agak galak dikit. Nah, pergi kau dari sini. Daripada aku bijak batang leher kau. Berangkat dari sini. Orang miskin nggak boleh di sini. Galak kawan nih. Cuma ini marganya nggak tahu saya siapa ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian saya lanjut. Wa marratil ayyam. Setelah beberapa saat setelah kejadian dia ngusir orang miskin itu. Wa usibar rajul bil faqr. Ternyata orang tadi yang kaya, yang mau makan tadi bersama istrinya jatuh miskin. Setelah jatuh miskin, wa ba'daha talaqaha tazawwazat bi rajulin akhar, sehingga singkat cerita cerailah mereka. Cerai mereka dengan suami istri tadi cerai. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah cerai, kebetulan rupanya ini janda yang sebagaimana di lagunya El Corona. Ya kan, kuda yang mana Tuhan senangi. Nah, kuda yang putih di dalam kandang. Ini janda putih berambut pirang. Kira-kira begitulah. Artinya laris. Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena laris, akhirnya perempuan ini nikah lagi. Setelah pisah dengan suaminya yang pelit tadi, yang mengusir orang miskin, nikah lagi. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wajalasat ma'a zawziha as-sani ya'kulani ta'am. Suatu hari si perempuan ini duduk dengan suami barunya. Setelah duduk, wa kana amamaha dajaja, di depan mereka ada bebek goreng.
Fatarraqil bab, tarik miskin. Maka pintu digedor, ternyata di depan pintu ada juga orang miskin. Lagi makan, kejadian yang sama dengan beberapa tahun yang lalu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, faqala lahar rajul, berkata suaminya kepada istrinya, khuzi hadhihi dajajah wa tasaddaqi biha ala hadzal miskin. Suaminya berkata kepada istrinya, "Dek, bebek ini enggak usah kita makan, kasih aja sama orang miskin itu." Kata istrinya, "Ya oke, Bang." Akhirnya fa'akhazatha wa ata'atha lil miskin. Istrinya ambil, istrinya pergi ke pintu, dikasihlah ini bebek goreng kepada orang yang di depan pintu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini ceritanya menarik. Saya berulang kali menceritakan ini. Wa raja'atil mar'ah tabakai ila jauzi'ah. Setelah ngantarkan bebek goreng di depan pintu, maka istrinya masuk ke dalam, duduk di meja makan, berjumpa dengan suaminya dalam keadaan air mata menangis. Tapi bukan air mata buaya, sebagaimana film Indosiar. Tidak, ini memang air mata asli. Menangislah istrinya ini, nyampe di depan suaminya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, faqala laha zawjuha, suaminya bertanya kepada istrinya, limaza tabakin? Kenapa engkau ayang beb nangis? Kenapa ayang beb? Karena pengantin baru. Di mana-mana kalau pengantin baru biasa manggilnya sayang, bebek, mama. Itu kalau pengantin baru, ciri-cirinya begitu. Kalau yang udah tua-tua, halah panggil nama, suminem, rene. Atabakena li'annana tasaddaqna bid-dajajah. Saya menangis, mohon maaf, apakah kamu menangis? Atabakina, apakah kamu menangis karena engkau berikan bebek yang tadi itu yang mau kita makan karena saya suruh engkau mengasih kepada orang miskin? Kata istrinya, enggak. Saya menangis bukan karena saya ngasih bebek kepada orang yang di depan pintu. Tapi kenapa engkau menangis? Innani abake li syai'in ajib. Saya menangis karena sesuatu yang sangat luar biasa. Apa yang luar biasa? Kata suaminya, atadari man hadas sa'il. Kata istrinya, wahai suamiku, tahu nggak siapa orang miskin yang di depan rumah yang minta-minta itu? Nggak tahu, kata suaminya. Kan kamu yang nganter bebek gorengnya. Yang diminta-minta di depan rumah itu mantan suami saya dulu, yang pelit. Itulah rupanya yang minta-minta. Kemudian jawaban suaminya, dengarkan baik-baik. Kata suaminya, ata'lamina man anak, kamu tahu nggak saya ini siapa? Kamu tahu nggak saya ini siapa? Kata suaminya, wa anas sa'il awal, sayalah orang yang dulu pernah diusir oleh suamimu. Ini nyambung nggak? Kayak lelet kali jaringannya, gimana nih? Nyambung atau tidak nih? Nyambung ya, nyambung ya, nyambung ya. Kalau nggak nyambung nanti pun nggak apa-apa juga. Nah, paham? Pak. Yang nyambung apanya? Bebeknya atau ceritanya? Bapak Ibu yang Allah muliakan, ternyata udah orang yang pertama yang pernah mengusir berubah menjadi istrinya, menjadi suaminya. Setelah itu suami yang pertama berubah menjadi orang miskin. Inilah dunia. Saya hanya ingin berpesan, jangan pernah menghina orang miskin karena kemiskinannya. Karena kayamu pun belum tentu menjadi kemuliaan untukmu. Saya ulang, jangan pernah menghina orang yang rendah di bawah kita. Karena belum tentu kemuliaan kita sekarang akan terus bertahan. Bisa jadi dunia ini berbalik. Betapa banyak orang zaman dia jadi pimpinan, menghinakan karyawannya. Suatu saat ternyata karyawannya lah yang menolong hidupnya. Hidup ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas. Bilal bin Rabah dulu hanya seorang budak, dihinakan oleh bosnya, tapi apa yang terjadi? Islam menyelamatkan, diangkat kemuliaan luar biasa, sehingga Nabi pun berpesan, inni sami'tu na'laika fil jannah. Saya dengar sendalnya Bilal masuk ke dalam surga, sedangkan Umayyah bin Khalaf, orang kaya yang raya tapi sombong, menyiksa Bilal, menyemplung di dalam neraka. Kehidupan ini bolak-balik. Mumpung di atas selalu aja, lagi di bawah pun sabar. Hidup ini pasti balik. Mumpung kaya berbagi, lagi miskin sabar. Jangan pula yang miskin ngancam yang kaya.
Ingat nggak Bapak bagaimana ayat Al-Quran? Tidak boleh menghardik orang miskin. Semua orang kaya diancamnya dengan ayat itu. Datang orang kaya pun mengancam orang miskin. Tak boleh meminta-minta. Nanti di akhirat wajahmu kayak tengkorak. Saling mengancam padahal dua-duanya nggak bersyukur dan dua-duanya nggak bersabar. Mudah-mudahan manfaat, insya Allah. Kisah selanjutnya akan saya sampaikan kalau diundang lagi ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.